Yang pertama, gue ucapkan selamat tahun baru 2024 untuk teman-teman di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia. Ya, harapan gue semoganya di tahun 2024 ini, semoga semua makhluk hidup itu berbahagia ya teman-teman ya. Bahagia dalam arti apapun itu gitu. Karena menurut gue standar kebahagiaan tiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang dari kondisi keuangan, ada yang keluarga, ada yang istri, anak, dan lain-lain. Jadi, gue doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, oke, jadi kita langsung masuk yang tahap keduanya yaitu pembahasan proyeknya. Jadi kali ini di tanggal 1 Januari 2024 ini kita diberikan airdrop baru nih ya, di mana teman-teman tuh ada yang cuannya jutaan hingga puluhan juta. Dan ini 100% free ya, benar-benar gratis gitu loh. Kita hanya perlu klaim dan kita bisa jual asetnya kapanpun. Jadi nama projectnya adalah ZK Fair. Nah, ZK Fair ini sesuai nama blockchain ya. Ya, ZK Fair. ZK itu adalah ZK Rollup Base, di mana dia ada layer 2 EVM blockchain. Dan dia fair, adil, karena tokennya itu 100% itu dikasih secara cuma-cuma melalui airdrop. Nah, kalau kita buka websitenya, di zkver.io, di sini tampilannya keren juga ya. Dan ini mereka tim devnya itu anonim, tapi mereka tidak ada namanya investor, mereka nggak ada reserve, artinya tidak ada token tim, tidak ada pre-mining ya, dan juga semua untuk komunitas. Nah, ini menarik di mana memang ada beberapa masalah yang dianggap sebagai problem oleh tim Zkver, dan ini adalah project eksperimental ya, jadi eksperimen untuk komunitas gitu loh. Nah, tokennya ini udah bisa kalian klaim. Nanti gue akan ajarin gimana cara klaimnya dan cara ceknya. Kalau kalian ada ngegarap beberapa mainnet blockchain ya, seperti kayak ZK EVM ya, terus kayak ZK Zing sama Luminox ya, nanti kalian bisa klaim token ini secara gratis. Gue akan ajarin gimana cara klaimnya. Nah, pertama kita pelajari dulu projectnya gitu ya. Jadi tokennya ZKF ini 100% sudah listing, sudah mainnet blockchainnya, dan dia udah diaudit di Scalebit dan juga Secure3. Total usernya mencapai 244.000 user, dan untuk TVL-nya sendiri atau total value lock sudah mencapai 72,28 million US dollar. Nah, yang menarik dari Zkver ini adalah dia ini gua rasa timnya bukan tim receh ya. Walaupun mereka tidak ada venture capital, tidak ada investor, tapi mereka bisa luncurin sebuah blockchain layer 2 yang terbilang sulit untuk dibuat. Dan dia juga udah punya beberapa partner serta di apps yang bergabung ke ekosistem Zkver. Jadi bukan blockchain kosongan gitu loh. Nah, contoh di sini sudah ada 22 di apps yang bergabung, di mana 12 diantaranya adalah DeFi. Ada SideSwap, ada Orbiter, Izumi, Fair Inscription, Bitget Wallet, ZK-Swap, All2, Mason, dan lain-lainnya. Kalian bisa cek listnya ada di bagian ZK Fair, bagian ekosistem. Nah, di sini kalian bisa cobain satu persatu ekosistemnya sebelum memutuskan apakah ZK Fair ini project yang oke atau tidak gitu ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari segi dokumennya atau white papernya. Jadi, Zkfair ini adalah sebuah layer 2 di mana mereka benar-benar fokus kepada keadilan. Ya, di mana tidak ada investor, reserve, ataupun pre-mining. Fair launch 100% ZKF token itu akan di-airdrop kepada komunitas setelah mainnet diluncurkan. Dan di sini juga ada fair reward di mana 100% layer 2 gas fee profit ya akan kembali ke teman-teman dalam bentuk ZKF token. Jadi ketika kalian bertransaksi atau menggunakan blockchain ZK Fair, kalian akan mendapatkan cashback atau reward berupa ZKF token yang bisa kalian klaim nantinya. Jadi semakin banyak gas fee yang kalian bayarkan atau kalian pakai, maka semakin banyak token ZKF yang akan kalian dapatkan di jaringan layer 2 ZK Fair tersebut. Nah, ZK-Fair ini menggunakan teknologi yang namanya Polygon CDK dan Celestia DA, di mana ini dibangun menggunakan bantuan dari tim Lumos, ya, yaitu ZK Raas Provider. Nah, sekedar info, Lumos ini dulu gue pernah bahas, ya, Lumos ini, tapi dulu namanya adalah Offsite. Jadi waktu itu gue pernah bikin tutorial garap airdropnya di tanggal 5 bulan lalu, yaitu 4 Juli 2023. Saat itu namanya masih Offsite. Waktu itu niatnya garap airdropnya si Offsite. Tapi ternyata salah satu bentuk eligible untuk mendapatkan token dari ZKF adalah kalian harus garap
offset tadi, atau sekarang udah berubah nama jadi Lumos. Jadi yang dulu kalian garap itu, ya Lumos itu, offset itu, kalian pasti bakal dapat token ZKF-nya. Intinya kayak gitu. Ya, jadi congrats buat yang ngegarap karena nonton video offsite. Oke, lanjut ya. Nah, di sini apa sih masalah yang dilihat oleh tim dari ZK Fair dan apa yang pengen mereka selesaikan kayak gitu. Nah, jadi waktu itu mereka melihat bahwa teknologi ZK Rollup ini tuh cukup menarik banget dan juga meningkatkan skalabilitas serta mengurangi biaya transaksi yang dibayarkan di jaringan Ethereum. Tapi sayangnya, banyak ZK Rollup layer 2 yang ada itu tidak adil menurut mereka, di mana project tersebut ini belum meluncurkan token dan memanfaatkan hype dari para user atau dari para pengguna untuk melakukan yang namanya farming transaction fee. Jadi blockchain-blockchain yang kayak zkZing dan lain-lain itu kan belum ada tokennya. Nah, sedangkan kita nih orang-orang retail sudah berharap bahwa kalau kita pakai blockchain mereka, kita nanti dapat token. Nah, itu kan memanfaatkan hype-nya nih. Jadi gas fee yang kita bayarkan itu menguntungkan para developer layer 2 tersebut. Nah, itu yang disayangkan oleh tim dari ZK Fair karena dianggapnya tidak adil gitu loh. Kita spekulasi belum tentu kita dapat duitnya atau rewardnya, tidak dapat tokennya, ya. Tapi si developer udah kenyang duluan, dapat dari fee yang kita bayarkan. Nah, that's why makanya kenapa ZK Fair membuat blockchain dengan mekanisme kita pasti dapat tokennya, kayak gitu. Dan ini semua transparan yang akan dibagikan ke para pengguna dari blockchain ZK Fair. Nah, gue sendiri udah cobain blockchain-nya untuk transaksi dan biaya gas fee-nya pun terbilang murah, yaitu 0,1 dolar sekian. Dan itu termasuk cepat, ya. Termasuk cepat dibandingkan blockchain layer 2 lainnya. Nah, untuk ZK Fair ini juga belum listing di exchange, ya. Belum ada di CEX, tapi sudah ada di DEX di jaringan ZK Fair sendiri. Sehingga ini benar-benar belum ada campur tangan dari pihak-pihak besar seperti kayak CEX, ya, seperti kayak venture capital dan lain-lainnya. Terutama mereka tidak ada private sale, seed sale, ataupun investor besar yang masuk gitu. Jadi benar-benar tertutup semua untuk komunitas. Ini menurut gue cukup keren ya. Nah, untuk distribusi tokennya seperti apa? Jadi nama tokennya adalah ZKF, di mana ZKF ini 100% akan fair launch, akan adil untuk menghindari investor, reserve, dan pre-mining strategi, di mana benar-benar 100% ini akan dibagikan ke komunitas kayak gitu. Nah, gimana sistem pembagiannya? Pembagiannya ada dua, yaitu fair launch, 100% yang akan kita dapatkan dari airdrop komunitas gitu loh. Kayak tadi gue bilang, kita akan dapat kalau teman-teman garap yang namanya Offsite atau Lumos dan beberapa blockchain mainnet lainnya. Nanti gue akan kasih lihat listnya. Dan yang terakhir dari fair reward, yaitu ketika kalian bertransaksi di ZK Fair, lalu kalian bayar gas fee, yaitu USDC, maka kalian akan mendapatkan token ZKF. Nah, di sini gas fee-nya ini juga juga cukup unik. Dia bukan pakai ETH, teman-teman. Ya, ini cukup mengagetkan gua di mana layer 2 blockchain lainnya gas fee-nya pakai Ethereum yang fluktuatif, yang bisa naik, bisa turun. Di sini ZK Fair dia pakai gas fee-nya adalah USDC. Kenapa dia pilih USDC? Karena menurut dia USDC ini adalah stablecoin yang paling aman dibandingkan stablecoin lainnya dan paling banyak digunakan di EVM. Ya, sedangkan kalau USDT itu sebenarnya paling banyak digunakan di jaringan Tron. Ya, jadi kenapa dia pilih namanya USDC. Nah, total supply-nya ada di angka 10 billion token, di mana pembagiannya adalah gas fee airdrop 7,5 billion, community airdrop 2,5 billion. Nah, untuk cara dapat gas fee airdropnya gimana? Untuk gas fee airdrop ini kalian masih bisa dapetin dengan cara kalian rajin-rajin bertransaksi di ZK Fair. Ya, di mainnetnya, di layer 2-nya. Semakin banyak gas fee yang kalian bayarkan, maka semakin banyak token yang kalian dapatkan, kayak gitu. Jadi kurang lebih kita bayar gas fee, kita dapat reward atau cashback berupa ZKF token, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sistem cara kerjanya. Dan pembagian ini akan berhenti ketika sudah mencapai total ZKF token yang dibagikan, yaitu 7,5 billion, atau total gas fee yaitu 3 million USDC. Di mana event ini akan berjalan ya untuk 48 jam dalam 12 kali fase. Setiap fasenya seharusnya diperkirakan 1,875 billion token atau sekitar senilai 750.000 USDC yang dibagikan. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, sedangkan yang kedua yaitu community airdrop, di mana community airdrop ini akan dibagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama, user untuk Polygon ZK EVM Chain. Jadi kalau kalian pernah ngegarap
retro untuk Polygon ZK-EVM. Dulu gue pernah buat juga videonya, ya. Kalau kalian ada garap, kalian bayar gas fee kan mahal tuh di situ. Kalian akan dapat token ZK-Fair. Ya, totalnya ada 800 million ZKF token. Yang kedua, kalau kalian menggunakan ZK Rollup Chain, ya, layer 2. Contohnya apa? Contohnya ZK Zinc, Scroll, ZK Space, Linea, dan lain-lain. Antara tanggal 20 bulan 10 hingga 20 bulan 12 di snapshot. Total ada 500.000 user teratas akan mendapatkan ZKF token. Lalu yang ketiga, Lumos Loyalty Point Holder. Nah, ini testnet, ini gratis sebenarnya yang Lumos ini. Karena waktu itu gue share pas masih offset itu kerjanya di Galaxy, ya. Itu kerjaan di Galaxy, kalian bisa kerjain itu free, kalian cuma perlu kayak grinding di Discord, naikin level, dan melakukan beberapa testnet, kayak gitu. Terus yang keempat, Contributors, itu ada di 200 million ZKF. Ini untuk yang kontribusi, bikin code, ya, mengebangun ZK-Fair Layer 2 protokol. Lalu yang kelima, Ordinals Community. Dia ada 500 million ZKF, alokasi untuk seluruh Ordinals token holder. Nah, cara kerja gimana? Cara kerjanya nanti dia ada sebuah website airdrop. Ketika kita connect wallet, dia akan ngecek data kita semua, apakah memenuhi seluruh kualifikasi yang sudah dibagikan di atas gitu loh. Kalau kita sudah, nanti akan muncul total yang bisa kita klaim. Nah, klaimnya start dari tanggal 1 Januari ini, ya. Jadi sekarang udah bisa klaim sampai tanggal 11 Januari. Jadi kalau kalian tidak klaim, ya, belum ngecek nih sampai 11 Januari 2024, maka seluruh ZKF token kalian itu hangus. Jadi saran gua kalian segera klaim dan segera cek. Gitu ya. Nah, lalu fungsi tokennya apa? Ya, kan karena dia pakai gas fee-nya adalah USDC, otomatis fungsi tokennya ini nggak akan gede nih, nggak akan sebanyak Ethereum gitu loh. Jadi gue bisa bilang fungsi token ini kurang lebih sama kayak ARB atau Arbitrum sebagai governance token. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau ARB, kalian nge-hold ARB-nya doang, kalian sudah bisa melakukan voting. Sedangkan untuk ZKF, kalian diwajibkan membuat sebuah LP token, ya, di mana kalian harus bikin LP token namanya ZKF pairing USDC, sehingga liquidity dari ZKF itu akan jauh lebih tebal dan jauh lebih kuat. Gua rasa ini strategi yang bisa dipakai, ya, supaya harga dari ZKF ini nggak akan ngedam terlalu drastis. Tapi baik lagi, kalau dia penjualannya itu lebih tinggi daripada yang pasang LP, maka harganya tetap akan turun gitu teman-teman. Tapi setidaknya kalau orang dipaksa untuk menjadi seorang liquidity provider supaya bisa ikut governance, gue rasa ini salah satu strategi yang menarik dibandingkan Arbitrum gitu loh. Nah, dimana kalian ketika menjadi seorang LP pun kalian akan mendapatkan reward dari gas fee sharing. Jadi ketika ada orang melakukan swap, ya, maka kalian akan mendapatkan reward tambahan. Jadi selain governance, kalian juga bisa mendapatkan reward dari gas fee trading tadi atau fee swap kayak gitu. Nah, pasangnya di mana? Pasangnya di FairSwap. Ya, linknya akan gue taruh di deskripsi. Di mana kalian bisa staking ZKF, pairing USDC, kalian menjadi sebuah ZK Fair LP, lalu kan akan mendapatkan token baru namanya VOZKF atau voting. Di mana kalian bisa buka proposal di bagian forum.zkfair. Kalian bisa buka proposal, kalian bisa ajukan proposal, kalian bisa voting proposalnya, ya, untuk perubahan-perubahan dan kemajuan dari ekosistem ZK-Fair. Ya. Nah, untuk poinnya, perhitungannya gimana? Di sini ada mekanisme perhitungan poinnya. Kalian bisa pause aja videonya dan kalian baca di dokumennya. Atau kalian buka aja dokumennya, link akan gue taruh di deskripsi juga. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke airdropnya. Gimana cara klaim airdrop dari ZKF? Nah, di sini gue sendiri, gue dapat 14.622 ZKF. Ya, tadi gue sempet cek ketika gue klaim itu, kalau dijual semua total $160. Ya, lumayan lah ya, dapat jutaan rupiah gitu loh. Ya, walaupun termasuk kecil, tapi menurut gue ini cukup fair, karena ya sesuai namanya, dia bagikan secara gratis. Bahkan gue pun gak nyadar kalau gue ngegarap ZK Fair ini, karena kualifikasinya itu bener-bener hanya dari Lumos, Polygon ZK-VM, dan ZK Layer 2 Gas Cost. Ya, semakin besar gas yang kalian bayarkan, semakin besar airdrop yang kalian dapatkan. Nah, contoh Lumos aja. Ini kalau kalian kerjain offsite atau Lumos yang gue share, ya, di beberapa bulan lalu, kalian dapat 5.000 ZKF. Ini waktu itu gue garapnya tidak kerjain 100%. Hanya beberapa doang, kalau nggak salah 80%. Jadi kalau kalian ada garap sampai 100%, kalian dapatnya bahkan lebih banyak lagi ZKF-nya dibandingkan gue.
ya. Nah, ini kalian bisa klaim di sini, buka aja zkfare.io/airdrop. Nanti akan muncul ya, ketika kalian sudah connect wallet, kan akan diminta pindah ke jaringan Zkfare mainnet. Setelah kalian pindah, dia akan muncul total ZKF yang bisa kalian klaim berapa. Nah, ini kalian klaim aja. Untuk klaim ya, kalian butuh USDC sebagai gas fee-nya. Nah, gimana caranya mengisi wallet kita biar ada USDC? Caranya adalah kalian pertama butuh namanya USDC di jaringan Base ya, di jaringan Base. Kenapa Base? Karena gue baru coba di Base doang sebenarnya. Mungkin di blockchain lain bisa, tapi sejauh ini gue baru coba di jaringan Base doang. Ya, gue udah cobain bridge-nya gitu loh. Jadi ya, gue akan share yang udah gue cobain gitu aja. Pertama, kalian pastikan di jaringan Base kalian punya ETH. Lalu kalian beli sejumlah USDC. Saran gue di sini kalian bisa isi sekitar 10 US dollar. Ya, bisa kan beli 10 USDC. USDC-nya pun jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi USDC-nya tuh ada beberapa jenis. Kalian pakai aja kontrak address USDC yang gue taruh di deskripsi video. Belakangnya 913. Kalau udah kayak gini, kalian beli. Nah, kalau udah kalian bridge. Bridge-nya pakai apa? Kan bisa pakai All2. Nah, di sini All2 ini udah support. Kan bisa pilih di sini send USDC ya. Terus kalian pilih Base. Kalian pilih ke Zkfare. Nanti akan muncul tuh USDC kalian. Kalian tinggal maksin. Misalnya kalau kalian punya 10, dia otomatis di sini keisi 8. Kenapa? Karena ada gas fee ya teman-teman ya. Ada fee yang harus kita bayarkan yaitu sejumlah 2 USDC. Jadi kita bayar 2 USDC buat nge-bridge dari jaringan Base ke jaringan Zkfare. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti linknya semua akan gue taruh di deskripsi video. Supaya kalian nggak kena phishing. Kalau kalian sudah bridge, nanti kalian tinggal cek aja wallet kalian di Zkfare. Ya, nanti kalau sudah ada, masuk USDC-nya kan bisa claim airdrop-nya. Nah, untuk ngejual tokennya, atau kalian pengen ikut airdrop kedua, caranya gimana? Jadi gini, kalian bisa jual ZKF-nya itu ada di SideSwap, ya, namanya SideSwap. Nah, di mana SideSwap ini itu sudah mendukung Zkfare, dan SideSwap ini tuh dimiliki oleh tim pengembang dari Lumos, kayak gitu. Nah, ini udah naik lagi ya. Tadi 160 sekarang 175. Jadi harganya tuh pelan-pelan naik terus gitu loh. Nah, kenapa naik terus? Karena banyak orang yang jadiin ZKF ini sebagai LP. Nah, kenapa jadi LP? Karena ada airdrop tambahan ternyata. Jadi, SideSwap yang akan kita pakai DeFi-nya ini akan memberikan airdrop 100% Fire Launch berupa side token, di mana total supply-nya di angka 1 billion, velocity $300.000. Campaign-nya dimulai pada tanggal 27 Desember hingga 20 Januari. Jadi ini akan kelar di 20 Januari ya teman-teman ya. Dimana dia akan bagi community 20%, pembagiannya 1% untuk yang ngerjain Zeli-nya. Jadi kalian bisa kerjain Zeli-nya SideSwap. Terus 2% Lumos Loyalty Point. Jadi kalau kalian belum ngegarap Lumos, ya kan masih bisa garap, mungkin coba kalian cek aja ya. Kalian akan dapat 2% airdrop dari SideSwap. Terus 7% ZKF holder. Kalau kalian nge-hold megang ZKF token kalian, kalian akan dapat total ada 7% alokasi yang dibagikan di SideSwap. Nah, 10% akan masuk ke protokol kontributor. Nah, di sini ada yang lebih besar lagi rewardnya, yaitu SideSwap Liquidity Provider. Jadi kalau kalian add LP, kalian akan mendapatkan total 40%. Jadi kalau nge-hold 7%, kalau add LP 40%, lebih besar, menggiurkan gitu loh. Jadi makanya banyak orang yang bikin LP ZKF pairing USDC. Kan bisa lihat di sini ya. Ada ZKF, ada Warp BTC, ada Ethereum, USDC, dan lain-lain. Cara bikin LP gimana? Cara bikin LP-nya kalian ke bagian SideSwap Finance, linknya di deskripsi. Kalian ke bagian pool, add liquidity. Di sini kalian pilih tokennya ZKF. Kalian masukkan. Nah, nilai kalian, ZKF kalian, harus setara 1:1 dengan USDC-nya. Kalau ZKF kalian senilai $100, kalian harus siapin $100 USDC. Kayak gitu. Kalian bisa depo kayak tadi, bridge. Ya, dari Base ke All2. Lalu masuk ke Zkfare. Nanti kalau udah ada, kalian tinggal add liquidity aja. Nah, kalian diamkan sampai tanggal 20 Januari. Ya, nanti kalian akan mendapatkan reward tambahan total 40% side token. Jadi sekarang kenapa harganya dia bisa naik? Karena banyak orang yang ngejar airdrop dari SideSwap atau airdrop ekosistem dari Zkfare. Dan gue lihat lagi beberapa ekosistem lainnya itu nantinya ya yang ada di sini
nantinya akan melakukan hal yang sama ya, yaitu airdrop beberapa token pakai protokol dari Zcash. Jadi gua rasa ini sebuah ekosistem bener-bener khusus airdrop kali ya, bener-bener adil buat semua gitu loh. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman yang pengen kejar silakan, tapi baik lagi Dior, di video ini gue tidak mengajak kalian untuk beli token ZKF ya, tapi gue lebih kayak pengen infoin ke kalian dan edukasi bahwa oh ternyata ada loh sistem protokol seperti ini. Nah sisanya silakan kalian Dior sendiri cari tahu lebih dalam, lebih banyak lagi terkait Zcash ini ya. Kalau kalian merasa wah ini project menarik dan benar-benar community driven, ya silakan kalian ikuti kayak gitu. Jangan lupa join ya sosial media mereka, ada di Discord, ada di Twitter, ada di Telegram, kalian join aja, bisa ngobrol-ngobrol dan cari informasi terbaru terkait ekosistem dari Zcash. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.